Halo kawan-kawan, ketemu lagi di kanal Civica.id. Malam ini kami kedatangan kawan, sahabat yang luar biasa, dan kami akan ngobrol, berbincang, menarik jarak sejenak begitu. Kalau bahasanya orang-orang sekolahan itu refleksi, kira-kira begitu, karena saya sudah bersama dengan Mbak Santi dari PPMN. Kami akan berbincang tentang apa yang sudah ditulis oleh kawan-kawan di PPMN sebagai bagian dari buku Bunga Rampai untuk memotret masa depan demokrasi terkait dengan pandemi. Nah, malam ini kami akan ngobrol, diskusi, dan tentu saya akan banyak belajar tentang nasib jurnalisme dan pandemi ya, bagaimana pandemi ini kemudian berdampak kepada jurnalisme, dan ini akan menjadi topik kami, dan juga sekaligus juga berkenalan dengan teman-teman di PPMN. Nah, sebelum kita diskusi soal topiknya, mungkin boleh Mbak menceritakan sekilas PPMN itu apa gitu ya, karena kalau saya sekilas tadi intip-intip di websitenya, ternyata ada kawan-kawan lama ya sebagai pendiri di situ. Ada Tosca, ada Binyo, ada Mas Heru kalau saya nggak salah. Silakan Mbak Santi. Ya, terima kasih Mas Danar dan teman-teman yang lain. Jadi PPMN ini memang sebuah organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 2006, gitu. Kepanjangannya Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Memang pendirinya awalnya adalah para jurnalis dan juga para aktivis NGO, itu 6 orang pendirinya, termasuk tadi yang disebut Mas Tosca, Binyo, gitu ya, Eni Mulia yang sekarang menjadi direktur eksekutifnya, termasuk salah satu pendirinya. Itu awalnya karena berangkat dari keprihatinan, itu kan tahun 2004 itu banyak gempa, bencana alam ya, juga gempa, tsunami dan sebagainya gitu. Yang membuat kemudian radio-radio di daerah itu dan radio komunitas termasuk di antaranya itu terputus karena bencana. Jadi dampaknya itu bukan hanya kepada kantor media tidak bisa beroperasi, juga kepada jurnalisnya gitu. Nah, aliran informasi dari daerah gitu ya, yang kita berharap kan informasi itu harus juga ada keadilan aliran ya. Maksudnya bukan hanya didominasi oleh informasi dari Jakarta mulu, tapi juga dari daerah. Nah, ini kan sempat terputus. Nah, sebenarnya berangkat dari keprihatinan itulah kemudian PPMN didirikan gitu. Dalam awalnya memang untuk menyupport atau menyokong teman-teman jurnalis daerah ini supaya mereka bisa survive, beroperasi kembali, memproduksi informasi dan sebagainya gitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya kita memang bergerak pada isu pemberdayaan, fokusnya memang pemberdayaan jurnalis dan media, peningkatan kapasitas jurnalis, bukan hanya skill jurnalistiknya, tapi juga mensupport kemungkinan ketahanan medianya gitulah ya, gitu. Jadi manajemen media, pengelolaan media gitu kita juga support, dan bukan hanya di Indonesia kemudian, tapi juga di kawasan Asia Tenggara. Kebetulan kemudian banyak kerjasama yang terjadi setelahnya, dan kemudian kita selama ini mengandalkan donor internasional memang gitu ya. Jadi ada banyak program yang kita kerjakan, tapi memang fokusnya hanya ke media, peningkatan kapasitas media dan jurnalis. Jadi kita bikin serangkaian training, memberikan fellowship, kemudian juga intern, magang ya, gitu buat teman-teman jurnalis gitu. Nah, pada tahun 2015 kita mendirikan Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi. Itu punya sebuah newsroom, jaring.id. Kita punya online jaring.id. Ini sebuah media nirlaba yang fokusnya memang pada investigasi dan in-depth reporting. Karena kita melihat bahwa eksistensi media nirlaba juga di Indonesia ini masih sangat sedikit ya. Jadi kita ingin mendorong itu juga.
Artinya gitu. Dan media yang betul-betul bekerja untuk kepentingan publik itu, ya Mbak Santi yang. Ya, ini Ya. berangkat kan sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia hampir sama juga apa yang terjadi di luar Indonesia ini kan bagaimana kepemilikan media itu berimbas pada independensi media kan. Apakah itu dari sisi politiknya karena mereka pada pengurus partai nih pemilik media, apa dari sisi finansialnya gitu. Jadi kita berpikir model bisnis yang berbeda. Nah, salah satunya adalah media nirlaba. Itu Mas. Oke. Nah, kalau boleh berbagi atau bertanya catatan teman-teman PPMN terhadap pasang surut jurnalisme begitu Mbak, sebelum nanti kita masuk ke pandemi COVID ya. Sejauh saya lihat kan juga sebetulnya mengalami pasang surut ya. Artinya seperti tadi Mbak Santi sudah sampaikan, kepemilikannya kemudian lebih ke homogen ya, dimiliki oleh kalangan itu saja. Lalu kemudian berkembang satu model jaringan kantor berita gitu yang sebetulnya kalau ditelisik lebih jauh ya sebetulnya di belakangnya pemiliknya nggak berbeda, nggak banyak orang gitu. Lalu kemudian masuk ke dunia digital yang saya kira kita semua juga merasakan dampaknya sampai sekarang ya, adanya hoax, adanya misinformasi gitu. Nah, menurut catatan teman-teman PPMN gimana, Mbak? Sebenarnya jauh sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi juga kita merasa disrupsi internet gitu ya. Itu memang dulu di era saya menjadi wartawan sama kayak Mas Danar mulai tahun 99 itu kan media cetak itu lagi, maksudnya eksistensi media cetak itu lebih keren kan kalau jadi jurnalis media cetak daripada media online dulu. Betul. Gitu. Nah tapi kemudian seiring orang nggak percaya ada detik .com waktu itu astaga.com di awal gitu, itu media apa sih gitu. Tapi seiring perkembangan kita tahu bahwa cetak mulai bertumbangan. Saya termasuk korban di media cetak karena saya bekerja di Sinar Harapan. Sinar Harapan kemudian harus tutup di tahun 2015 akhir dan 2016 saya bergabung dengan PPMN. Jadi memang dan kita tahu kemarin juga kompetitornya Sinar Harapan, Suara Pembaruan juga tutup. Sebelumnya kita tahu begitu banyak media cetak yang tutup, Bola, kemudian Rolling Stone, kemudian banyak itu mulai bertumbangan sebelum pandemi ya. Artinya itu sudah terjadi. Bagaimana media harus survive gitu. Tetapi begitu pandemi itu kayak udah ya ini bebannya jadi berlapis kan, pukulan terhadap media, industri media itu bertambah gitu. Nah, sebabnya apa ya, Mbak? Maksud saya gini, kalau boleh melihat dari kacamata awam, kan media justru jadi garda terdepan ya untuk memberikan informasi kepada publik tentang apapun yang terkait dengan informasi pandemi ya. Apalagi tantangannya kan orang berbagi informasi itu sekarang melalui gawai yang sangat personal ya, WA group dan sosial media yang lain yang belum tentu itu sebetulnya valid informasinya. Nah, tapi tadi Mbak Santi mengatakan justru pukulan lebih keras itu diterima oleh teman-teman di media selama pandemi. Jadi tadi yang sudah saya bilang kan, ketika sebelum ada pandemi gitu, ketika internet ini kemudian berkembang gitu, setiap orang kemudian bukan yang bisa menjadi jurnalis dalam tanda kutip kan bukan hanya orang-orang yang punya skill jurnalistik, tetapi orang-orang yang punya HP saja yang terakses dengan internet gitu kan, dia bisa menjadi itu istilahnya Toffler kan, prosumer kan, bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi tersebut gitu. Jadi dan itu lebih berkuasa kesannya kan, informasi yang tidak terverifikasi ini berkembang gitu. Orang kemudian ketika itu ada di WA group kita, mampir ke WA group kita tidak akan berniat untuk mengecek apakah informasi itu benar atau tidak atau terverifikasi. Tapi kalau keyakinan saya, ideologi saya gitu, merasa bahwa kayaknya rasanya
sesuai deh gitu dengan saya akan share dengan cepat gitu. Nah ini tantangan dari era internet itu. Nah ditambah kemudian pandemi. Nah di pandemi ini informasi, nah itu disebut juga oleh ini kan Dirjen WHO dan Sekjen PBB juga, bahwa di era pandemi itu yang lebih cepat perkembangannya daripada virus COVID itu adalah informasi soal pandemi, yang ironisnya informasi yang nggak benar gitu. Hoax. Itu yang disebut sebagai infodemi ya kalau di tulisannya teman-teman. Ya. UNESCO menyebutnya sebagai disinfodemi kan, informasi pandemi yang salah kemudian kan begitu banyak gitu. Nah itu yang menurut penelitian UNESCO itu belum pernah terjadi, maksudnya tingkat masifnya disinformasi di era pandemi itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Nah kalau apa namanya dalam pengamatannya teman-teman di PPMN, lalu biasanya respon industri media itu atau katakanlah media-media komunitas yang menjadi concernnya PPMN, apakah kemudian juga ada semacam apa ya satu titik balik gitu Mbak, sebagai antitesis katakanlah begitu dari situasi yang apa ya, kalau boleh dibilang agak carut marut begitu terhadap apa namanya informasi. Memang kemudian kita melihatnya dari dua sisi ya Mas. Jadi dari sisi internal si media atau si jurnalisnya ini, kemudian dari sisi eksternal ini iklim regulasinya, kemudian situasi support dari mungkin kelompok masyarakat sipil maupun mungkin donor, mungkin regulasi pemerintah yang mendukung atau menyupport media juga, termasuk regulasi terhadap perusahaan-perusahaan seperti Facebook misalnya ya, yang menurut risetnya International Center for Journalism itu juga berkontribusi sebenarnya dengan algoritma yang mereka miliki itu berkontribusi terhadap disinformasi yang terjadi gitu. Artinya perusahaan-perusahaan raksasa seperti Facebook itu kalau algoritmanya sebetulnya mampu memfilter hoax, itu juga sebetulnya cukup signifikan ya untuk mencegah apa namanya beredarnya informasi yang tidak benar di masyarakat ya. Ya betul. Meskipun memang mereka juga begitu ada kritikan gitu ya, komplain banyak tentang disinformasi ini, mereka juga melakukan sesuatu ya, misalnya memberikan dana kayak grant gitu ya untuk teman-teman media maupun jurnalis gitu untuk peningkatan kapasitas. Kemudian mereka juga melakukan filtering gitu ya, tapi problemnya kadang-kadang misalnya yang terjadi hari ini tuh ada kejadian misalnya kita mau mengkampanyekan diskusi tentang pemilu dan demokrasi. Ini kan politik ya, isu politik. Itu agak nggak bisa naik di Facebook karena dianggap isu politik gitu. Iya, sensitif kadang-kadang begini. Gitu. Padahal itu kan isunya soal yang umum sebenarnya kan bukan gitu. Jadi Facebook melakukan filtering setelah pandemi itu, memang melakukan menghapus konten-konten yang ini dianggap sensitif. Mereka juga melarang politik gitu. Tetapi itu belum cukup sebenarnya. Teman-teman media dan jurnalis juga melihat ini belum cukup dengan itu. Pemerintah mestinya juga bisa mengatur gitu, karena regulasi di mana si perusahaan ini bekerja kan, itu juga harus diatur oleh pemerintah. Nah, bicara pemerintah ini, kalau lihat regulasi yang ada, sejauh mana sebetulnya cukup bersahabat gitu Mbak terhadap situasi yang cukup berat ya dihadapi, sebetulnya bukan hanya jurnalis ya, tapi juga hampir seluruh elemen masyarakat kan yang mengalami dampak COVID ini. Tapi karena hari ini kita bicara soal jurnalisme, nah itu sejauh mana sih regulasi pemerintah ini cukup bisa dijadikan sandaran oleh media dalam hal ini untuk terus mengembangkan jurnalismenya?
Sebenarnya kalau dari sisi ini ya, sebenarnya kita sangat berharap keterbukaan informasi. Akses, iya betul. Akses data terbuka itu gitu ya. Ini kan penting nih, teman-teman misalnya di jaring dan juga beberapa media sekarang sudah banyak mengembangkan jurnalisme data gitu, yang bersandar pada data terbuka yang bisa disediakan pemerintah. Nah dari situ kan kita bisa memfollow up dengan artikel-artikel yang lebih mendalam, berbobot dan punya dampak gitu. Nah kita berharap ini muncul gitu dari ini semakin banyak instansi pemerintah yang bisa menyediakan soal data terbuka ini gitu. Ya. Akses itu. Ya, saya pernah juga eksperimentasi bareng Aji Indonesia sebetulnya ya untuk mengembangkan data driven journalism ya. Hanya memang kan kendala kita yang paling besar di input datanya ya Mbak. Jadi bagaimana kita mau crawl data kemudian mensajikan itu menjadi satu informasi yang sebetulnya bisa menjadi feedback ke pengambilan kebijakan kan. Betul. Jadi memang inputnya yang kurang cukup baik karena tata kelola data kita ya dan informasi memang masih jadi tantangan besar sehingga mendorong mereka untuk memformulasi menjadi format data terbuka itu memang berat. Tantangannya masih luar biasa. Ya, PPMN sekarang ini memang mengembangkan, kita punya di bawah program Respect program, ini program regional yang bekerja sama dengan Perludem, itu kita mengembangkan datatalk.asia. Ini kita mengambil data juga dari pemerintah, dari Bawaslu, kemudian juga dari Mahkamah Agung, data-data yang bisa kita follow up, kita cleaning sendiri, kemudian kita rapikan gitu ya, kemudian kita dianalisa, kemudian ditaruh gitu. Nah harapannya teman-teman jurnalis bisa menggunakan data ini untuk keperluan liputan mereka. Nah harapannya memang di luar yang soal isu ini akan ada banyak isu lain yang mungkin nanti teman-teman bisa kembangkan, sektor kehutanan, pertambangan, soal yang lain-lain gitu Mas. Tapi peluangnya gimana ya Mbak? Kalau kita bicara optimis gitu. Optimis, saya selalu optimis. Jadi meskipun teman-teman kadang-kadang pesimis terhadap masa depan jurnalisme atau media, saya masih optimis. Jadi syukurlah. Selain dari faktor eksternal ya, dari internal mungkin memang peningkatan kapasitas jurnalis itu menjadi penting. Kalau kita pengen orang jangan baca berita yang nggak terverifikasi, jangan baca berita sampah dong gitu. Ya intinya kita yang meminta ini harus bisa menunjukkan bahwa produksi berita kita memang bagus gitu, memang bisa diverifikasi. Nah itu yang kita coba lakukan. Jadi termasuk di jurnalisme data ini tiap tahun kita mencoba untuk selalu ada program pelatihan jurnalisme data baik di level Indonesia maupun Asia Tenggara gitu ya, buat teman-teman jurnalis untuk mendorong itu terus menerus gitu, pelan-pelan gitu. Dulu di awal-awal memang sedikit, sekarang saya lihat masih sudah cukup banyak kan teman-teman jurnalis. Nah kalau tadi Mbak Santi mengatakan juga ada tantangan di kapasitas ya di jurnalisnya, itu sebetulnya apa sih Mbak? Apakah memang banyak ternyata teman-teman jurnalis itu yang belum familiar dengan data digital atau pengolahan data, atau sebetulnya apa yang menjadi tantangan? Ya di satu sisi itu kadang-kadang mungkin jurnalisme data atau kemudian biasanya kan di follow up dengan in-depth report, itu pasti in-depth report. Itu pasti bukan hard news kan gitu ya. Jadi bisa in-depth reporting ataupun investigasi gitu. Itu kan kadang-kadang membutuhkan pasti waktu lama pengerjaannya. Kemudian butuh tim kan. Satu orang mungkin bisa ya. Tapi itu kan jarang. Biasanya harus ada tim gitu. Belum nanti kalau itu sampai tampilan jadi visualisasi data. Tidak mungkin ada satu orang yang punya kemampuan jurnalisme data dia bagus, investigasi lapangan dia bagus, kayaknya nggak mungkin deh. Itu jenius banget gitu. Jadi biasanya gitu. Nah ini kadang-kadang media itu industri media, perusahaan media maksud saya,
itu tidak punya kesabaran untuk investasi terhadap ini. Jadi mereka pengennya ya satu orang ya udah bisa menguasai semuanya. Kalau dianggap butuh waktu lama, sementara mereka harus ngejar deadline, ya udahlah yang gampang aja lah yang dikerjain gitu. Jadi itu Mas salah satu kendalanya sih. Tapi sejauh ini respon dari perusahaan media gimana ya Mbak terhadap inisiatif-inisiatif yang muncul, khususnya untuk yang tadi ya jurnalisme data dan kemudian penyajiannya lebih ke investigatif ya? Kayaknya kita kalau selalu melakukan pelatihan gitu ya soal itu dan juga fellowship, kita memberikan fellowship, itu respon jurnalis selama ini kita ke jurnalisnya, meskipun tetap ada komitmen kan biasanya yang biasanya ditandatangani oleh pemimpin redaksi bahwa mengizinkan jurnalisnya untuk mengikuti pelatihan sampai selesai. Itu cukup bagus dan cukup bagus respon dari kawan-kawan jurnalis gitu. Misalnya yang menarik, tapi kalau di daerah kita juga fokus ke wartawan-wartawan lokal ya, di luar Jawa terutama gitu misalnya. Itu nanti pemimpinnya bilang biasanya, ya nanti kalau udah dilatih, jangan sampai dia nggak balik ke media kami gitu. Karena ada kejadian kadang-kadang begitu udah level kapasitasnya naik, dia nggak mau balik lagi, jadi tuh pergi ke tempat lain. Atau nego gaji. Nah kalau dari sisi masyarakatnya Mbak, seberapa besar sebetulnya level literasi ya, terutama literasi digital masyarakat itu juga sebetulnya ikut menyumbang meskipun tadi Mbak Santi sudah menyebut ya bahwa kecenderungan menyebarkan berita atau informasi di sosial media khususnya di WhatsApp group itu kan, atau sosial media yang lain itu kan lebih kira-kira ini datang dari kelompok saya atau bukan gitu, atau orang yang kira-kira satu pikiran dengan saya atau bukan gitu. Apakah itu juga kemudian memang menjadi tantangan yang cukup besar ya untuk artinya di level literasi masyarakat untuk mendorong daya kritis sehingga mampu memfilter informasi yang diterima. Ya, nah kebetulan tadi lupa saya sampaikan, selain di jurnalis dan media itu sebenarnya PPMN itu punya fokus ke jurnalis warga. Itu di awal-awal tuh bahkan fokus di jurnalis warga, dan sekarang memang itu menjadi salah satu yang dikerjakan PPMN fokus. Jadi kita punya komunitas yang kita mengembangkan komunitas jurnalis warga itu dari Aceh sampai Papua, meskipun belum di semua provinsi ya, cuma di beberapa provinsi. Tapi kita ada di Aceh, di Papua, kemudian di NTB, kemudian di Jawa, ada di Jember, di Luwu, di Ambon gitu, ada di beberapa tempat. Nah, di Ketapang juga ada. Kita dari situlah sebenarnya kita mencoba untuk literasi ke masyarakat juga gitu ya. Kita biasanya akan meminta komunitas-komunitas jurnalis warga ini untuk juga memberikan tempat porsi yang lebih besar juga untuk ke kelompok marginal ya, perempuan, kelompok difabel, bahkan kelompok LGBTIQ gitu. Kalau ada kita akan akomodasi gitu. Jadi dari situ kita memberikan peningkatan kapasitas. Biasanya kita akan memberikan pelatihan kepada koordinator jurnalis warga. Kita akan melakukan assessment di sebuah wilayah. Kemudian kita akan rekrut koordinator jurnalis warga yang dari dia inilah yang kemudian akan membangun komunitas jurnalis warganya di situ. Nah biasanya yang menarik setelah program berakhir pun gitu, orang-orang ini, kelompok-kelompok ini, komunitas-komunitas ini tetap akan jalan. Gitu. Ya, gitu. Jadi dengan cara mereka survive ya. Jadi ada yang kemudian swadaya, kemudian gitu. Jadi unik cara mereka bagaimana tetap bisa membangun gitu. Dan yang menarik itu karena berita jurnalis warga ini kan berita komunitas ya. Cerita-ceritanya ini punya dampak juga terhadap perubahan kebijakan di level komunitas. Contoh sederhana. Di Wamena, di Wamena itu
cerita soal antrian bensin gitu ya, yang sangat panjang, itu kan terjadi sepanjang tahun kalau nggak salah. Dan komplain masyarakat itu berulang gitu. Nah, ada jurnalis warga yang di Wamena kemudian mengerjakan itu, menulis itu gitu, dan mendapatkan respon dari pemerintah setempat. Dan antrian itu berkurang lah setidaknya. Kemudian dia juga menulis soal bagaimana warga dilibatkan dalam pembicaraan mengenai pengelolaan dana desa. Nah, mereka mulai diundang karena tulisan dia gitu. Jadi mulai didengar gitu. Masyarakat mulai dilibatkan untuk kebijakan-kebijakan di level komunitas ya, di level lokal gitu. Oke. Itu Mas. Artinya sebetulnya juga satu potensi yang bisa kemudian dikembangkan ya. Meskipun kita sama-sama tahu ya sejak beberapa tahun yang lalu kan, bahkan sebelum pandemi kan, beberapa perusahaan media sebetulnya juga memberikan ruang ya untuk jurnalisme warga. Misalnya kita tahu ada Kompasiana, lalu kemudian dulu di Metro itu juga kayaknya ada satu acara yang memang mengakomodir jurnalisme warga dalam bentuk audiovisual gitu. Nah, dengan tumbuhnya di level komunitas yang seperti Mbak Santi tadi sebutkan, apakah juga kemudian respon perusahaan media itu juga sebetulnya membesar atau sebetulnya juga sedang survive menghadapi hantaman pandemi ini, Mbak? Perusahaan media ya saat ini. Iya. Ya, perusahaan media saat ini mencoba untuk bertahan gitu ya. Kalau ngelihat yang saya tulis juga di buku itu kan, riset yang dilakukan oleh ICFG dan Columbia University itu, mereka tuh mewawancarai sekitar 1.400 jurnalis dari 125 negara. Itu sekitar hampir 89% gitu ya. Itu mengatakan bahwa media tempat mereka bekerja itu melakukan penghematan selama pandemi. Jadi kan itu hampir cukup besar juga kan, gitu. Itu jadi mulai dari PHK, kemudian dirumahkan tanpa digaji, kemudian dipotong gajinya, kemudian PHK penutupan outlet beritanya gitu, itu artinya PHK sama sekali, atau PHK sebagian, atau potong gaji, atau dirumahkan. Itu terjadi sama dengan di Indonesia juga, itu yang terjadi di teman-teman media. Bahkan ada yang waktu THR waktu itu kan THR dicicil gitu ya, gaji bahkan ada yang beberapa bulan nggak digaji, 3 atau 4 bulan gitu sempat nggak digaji, jadi gajinya dicicil juga gitu. Nah itu pandemi dari sisi ekonomi, dari sisi finansial terhadap perusahaan media kan memang cukup memukul ya Mas. Itu. Nah saya nggak tahu ya ini berpikirnya ngaco atau enggak ya. Jangan-jangan memang sudah saatnya terjadi satu pergeseran mungkin lanskap begitu. Di satu sisi memang media menghadapi satu tantangan yang tidak mudah, serangan digital yang tadi Mbak Santi katakan di awal, lalu kemudian pandemi. Tapi sisi lain ada potensi sebetulnya ini mendorong menguatnya kelompok-kelompok masyarakat melalui jurnalisme warga. Apakah kemudian ini memang kecenderungannya ke arah sana atau gimana kalau menurut Mbak Santi? Ya, saya melihatnya bahwa itu juga saya sebut di tulisan itu gitu, tentang bagaimana sebenarnya misalnya media nirlaba itu bisa menjadi salah satu alternatif. Karena misalnya perkembangan di Eropa, di Jerman lah ya, yang saya pernah tahu gitu ya. Orang-orang itu cenderung akan membaca sesuatu yang berhubungan, yang bisa dibicarakan di meja makan. Sesuatu yang lebih personal yang mereka itu tentang saya gitu. Misalnya lebih dekat ya? Lebih dekat tentang saya gitu. Kalau isu-isunya terlalu jauh gitu ya, terlalu tidak
tidak tentang mereka, itu biasanya mereka akan sulit. Sekarang kan sempat ada perdebatan kan, apakah media itu harus berbayar atau tidak berbayar di era sekarang gitu. Beberapa orang bilang bahwa informasi itu kan harus bisa diakses gratis gitu. Jadi artinya tidak perlu berbayar karena produksi informasi juga banyak. Tapi ada yang bilang bahwa untuk menumbuhkan jurnalisme berkualitas ya harus berbayar gitu. Nah, problemnya adalah bagaimana membuat masyarakat mau membayar sebuah informasi yang berkualitas. Nah, itu menjadi wacana juga di luar, dan saya pikir di Indonesia juga mulai diperbincangkan soal itu, dan beberapa solusi menurut saya menarik karena itu kita harus membuat orang mau bersedia membayar berita yang berkualitas. Tapi kita juga harus menjamin bahwa orang yang membayar ini mendapatkan berita yang benar-benar mereka inginkan gitu. Nah, kayaknya landscape-nya itu akan ke sana tuh, Mas. Jadi lebih kepada mungkin media nirlaba juga akan berkembang gitu. Mulai banyak sekarang saya melihatnya gitu. Dan kalaupun model bisnisnya itu kayaknya harus ditinjau ulang gitu, ya tidak bisa seperti biasanya gitu kayaknya. Seperti hanya mengandalkan iklan, clickbait kayak gitu, kayaknya harus ditinjau ulang. Atau rating ya kalau TV ya. Nah kalau, tadi Mbak Shanti mengatakan sebenarnya ada peluang di kelompok masyarakat tertentu yang sebetulnya punya willingness atau mau ya membayar berita yang berkualitas. Pernah nggak dipotret ya Mbak? Ini sebetulnya kelompok masyarakat yang profilnya seperti apa sih? Karena kan tadi di awal kita bicara sebetulnya secara umum, mungkin agak generalisir juga ya. Secara umum kan literasi masyarakat kita cukup mengkhawatirkan ya. Sehingga jangankan baca teks yang agak dalam begitu. Biasanya kan cuma sekilas lalu share gitu. Betul. Nah, potensi kelompok masyarakat yang sebetulnya mau membaca berita agak dalam lalu kemudian berkualitas dan mereka mau mengeluarkan uang itu di kelompok masyarakat yang mana, Mbak? Sayangnya memang level menengah terdidik ya. Artinya menengah terdidik pun kadang-kadang masih tidak mau ngitung-ngitung kan bayarnya gitu ya. Jadi gampangannya gini, saya tidak langganan semua media gitu. Terus kemudian saya jadi langganan kalau misalnya tiba-tiba saya menemukan berita gitu, misalnya ada bagus nih di Ekonomis gitu. Saya harus ngeklik, ternyata harus bayar. Ya udah terpaksa deh bayar gitu, langganan gitu. Tetapi kalau misalnya tidak, pasti hanya akan langganan beberapa media saja. Nah, memang kemudian dari dua sisi, Mas Danar. Jadi harus ada literasi juga kan di teman-teman, di masyarakat gitu. Bahwa kalau tidak mau berita yang buruk itu ya harus rela berkorban. Butuh waktu sih, Mas. Saya tahu butuh waktu gitu, nggak bisa gitu, karena orang akan melihat kalau saya bisa dapat yang gratis, ngapain saya harus beli kan gitu. Ya, artinya di situ kemudian saya melihat sebetulnya juga peran pemerintah ya yang cukup strategis ya. Kalau kita ini kan sebagai masyarakat paling ya bisa membantu atau mendampingi beberapa kelompok masyarakat ya, meskipun tadi Mbak Shanti mengatakan PPMN di jurnalisme warga area programnya dari ujung Papua sampai ujung Aceh misalnya. Tapi kan kalau bicara persentase paling yang bisa disentuh kan cuma berapa persen kan? Iya, betul. Nah sayangnya kayaknya belum ada tanda-tanda ya kita ke arah sana. Nah kalau bicara masa depan jurnalisme, nah ini Mbak Shanti kan termasuk orang yang optimis ya. Level titik equilibriumnya itu akan di mana nanti, Mbak? Maksudnya ini kan di satu sisi masih kayak bergerak sendiri-sendiri ya. Jurnalisme yang nirlaba berbasis komunitas mulai berkembang, perusahaan media sedang survive gitu, dan bahkan kalau dengar-dengar gosip televisi juga sudah mulai merasa terancam kan dengan format
audiovisual yang gratisan kayak YouTube gitu. Nah itu titik equilibriumnya akan ada di mana tuh Mbak? Menurut perkiraannya Mbak Santi? Platform itu boleh berganti Mas. Maksud saya kita boleh kok bikin laporan investigasi di Instagram. Sudah banyak yang melakukannya juga. Kita bisa kok bikin laporan investigasi dalam bentuk format komik. Kita sudah melakukannya, gitu. Platform itu boleh berganti apa aja. Kita bisa kok bikin podcast begini misalnya, tetapi lebih in-depth reporting atau apa gitu. Kita bisa kok bikin video, tapi sebenarnya investigasi tentang apa. Artinya platform itu boleh apa aja. Bahkan ada beberapa yang mulai bikin ilustrasi semacam komik. Sudah banyak media di luar yang melakukan investigasi dengan komik gitu ya. Itu. Tetapi jurnalisme itu kan esensinya tetap sama dan itu nggak boleh mati. Verifikasi berdasarkan fakta, terverifikasi gitu ya, terkait dengan kepentingan publik itu kan nggak boleh mati gitu. Nah platformnya boleh mengikuti perkembangan teknologi digital, boleh apa aja. Nah, kapasitas media dan jurnalisnya itu yang harus punya skill itu. Skill itu tuh harus dimiliki. Kalau misalnya skill jurnalisme hari ini itu adalah skill jurnalisme seperti saya masuk di tahun 2099, 2000 gitu ya, jurnalis waktu itu, ya nggak bisa. Tapi kalau sekarang ya mau nggak mau ya skill yang dibutuhkan harus ditingkatkan. Tapi esensi jurnalisme yang tahun 99 dan sekarang itu menurut saya tetap sama. Artinya memang mengupdate dengan kanal-kanal yang lebih update yang bisa diterima oleh masyarakat lebih banyak itu memang kemudian menjadi keniscayaan ya Mbak ya, menjadi keharusan. Nah tapi biasanya kan, nah ini kan gini, saya mungkin old school ya. agak konvensional gitu. Tadi saya cukup kaget ketika Mbak Santi mengatakan bisa juga in-depth reporting melalui Instagram misalnya gitu. Kemudian saya membayangkan gimana ya, saya belum kebayang tuh. Maksudnya gini, Instagram itu kan satu platform yang sebetulnya tidak cukup punya keterbatasan lah gitu ya, meskipun kita mau main gambar di situ, mau main foto dan teksnya kan juga tidak cukup pendek gitu. Nah, gimana caranya paling tidak itu kemudian saya merasa generasi saya gitu mulai kebayang ini memang punya kesulitan yang luar biasa untuk kemudian mengejas dengan satu platform baru yang relatif lebih ngepop katakanlah kalau boleh dibilang begitu ya. Storytelling kemudian menjadi kekuatan Mas. Memang storytelling multimedia. Storytelling aja udah menarik sebenarnya. Ini storytelling multimedia. Nah itu yang beberapa kampus kemudian juga sudah ada tuh mata kuliah mengajarkan hal ini sebenarnya di Indonesia dan itu cukup menarik kalau memang para mahasiswanya kemudian beneran jadi jurnalis tuh. Jadi itu yang perlu dikembangkan sekarang memang gitu. Jadi ketika kami yang pernah dilakukan oleh PPMN dengan jaring, kita pernah kolaborasi menggarap isu tentang hutan sosial di Sulawesi waktu itu kalau nggak salah dengan teman-teman dari Jakarta Post, kemudian dari Beritagar itu sekarang Lokadata ya. Beritagar kemudian Jaring, Mongabay gitu. CNN kayaknya gitu. Nah, salah satu hal waktu itu kita bereksperimen meminta teman dari Beritagar tuh bikin komik. Nah, waktu saya ke Jerman itu kemudian saya presentasi di depan mahasiswa jurnalis juga di sana gitu dan mereka lebih suka gitu dengan model komik begitu. Dan memang pembacanya waktu di Indonesia itu membaca komik itu lebih banyak. Ceritanya jadi kita ringkaskan menjadi cerita komik tentang hutan sosial itu. Jadi bagaimana proses itu menjadi hutan sosial ceritanya kan di masyarakat di Marena. Gitu. Nah itu ternyata untuk anak-anak generasi pembaca yang
di bawah kita lah ya. Itu menarik untuk anak usia 20-an, 30-an gitu pembacanya. Itu menarik dan pesannya juga sampai gitu. Pesan yang sebenarnya kita ingin sampaikan lewat itu in-depth reporting. Jadi bukan investigasi, itu in-depth reporting itu sampai gitu Mas. Jadi memang ya inovasi itu menjadi penting salah satunya ya. Dan saya tadi menangkap nampaknya memang kalau di awal ini untuk eksperimentasi seperti itu memang harus kolaborasi ya, berjejaring sehingga nggak jalan sendiri ya. Iya. Oke. Dan ya menarik karena sebagai anak komunikasi nggak kebayang sih mengembangkan satu model in-depth reporting dalam satu platform yang nge-pop sekarang. Saya nggak tahu di berapa kampus mungkin sudah mulai, tapi berapa banyak sebetulnya kampus yang juga mulai mengadop atau merespon situasi terkini untuk mengembangkan jurnalismenya, Mbak? Iya sih. Di luar bahkan podcast gitu, saya kemarin melihat podcast itu jadi ini in-depth atau investigasi reporting gitu. Jadi itu berapa podcast ya? Ada serial 17 atau berapa gitu. Jadi dia mencoba menelusuri kisah anak yang hilang yang kemudian ditemukan. Itu sekian belas tahun yang lalu. Jadi dia menghimpun dokumen-dokumen, kemudian wawancara yang pernah ada. Kemudian dia merekonstruksi ulang juga. Terus kemudian jika ada rekaman narasumber gitu ya, atau termasuk dari kepolisian, dari si orang tua, dan itu dimunculkan kembali gitu. Nah itu menjadi laporan yang menarik memang Mas. Ya. Saya kira Dandi melakukannya dengan baik ya, dengan watchdog-nya. Saya kira butuh banyak kelompok-kelompok masyarakat lain yang mampu melakukan hal seperti yang dilakukan Dandi, dan juga saya kira komunitas-komunitas dampingan PPMN tadi ya, yang di jurnalisme warga. Nah, kalau balik ke jurnalisme warga, Mbak, kalau saya ini orang yang kurang terlalu percaya terus terang saja terhadap keberlanjutan ya dari satu karena eksperimentasi jurnalisme warga sebetulnya kan sudah cukup lama juga ya kita coba lakukan. Nah, saya kenal misalnya teman-teman model Balai Bengong gitu kan, itu ya si Anton kan cukup konsisten yang mengembangkan itu. Nah, apakah memang model-modelnya masih seperti itu? Maksud saya biar dia melembaga kemudian berkelanjutan, atau sebetulnya yang sekarang itu modelnya ya per isu aja gitu. Yang penting semangat jurnalisme warganya tetap terpelihara. Memang sih selain hal soal keberlanjutan itu ya, beratnya teman-teman daerah untuk survive kalau tidak ada lagi program, itu memang berat memang gitu. Jadi ada yang swadaya, tapi itu kan juga kapan akan selama apa kan untuk swadaya gitu. Kemudian mencoba mencari iklan, tetapi itu kan juga susah. Misalnya harus berkompromi kadang-kadang, dan itu kita juga nggak pengen teman-teman jurnalis warga berkompromi dengan mencari iklan di Pemda misalnya kan. Dan kemudian berita-beritanya jadi berita humas gitu. Itu kan juga sedih gitu. Jadi kita sih mencoba mensupportnya selama ini memang setiap kali baru diprogram diprogram dan melibatkan mereka. Itu satu hal. Yang hal kendalanya yang kedua itu sebenarnya pada status hukum juga kan. Itu kan jadi problem karena ketika mereka sebenarnya cukup punya potensi gitu, ketika dia harus mewawancarai, terus emang badan hukum apa gitu. Undang-undang ITE ini juga problem kan. Ketika mereka kemudian memuat berita mereka di media sosial katakanlah, atau di blog katakanlah gitu, dan dianggap mencemarkan nama baik gitu, itu kan mereka bisa kena dengan undang-undang ITE. Undang-undang pers tidak menjamin mereka karena mereka bukan pers gitu dari itu. Nah itu yang kita sedang mencoba untuk mengadvokasi isu ini sebenarnya juga, dan
mencoba untuk berdialog dengan Dewan Pers gitu ya. Itu termasuk status media nirlaba ya. Media nirlaba kan meskipun di aturan undang-undang pers bahwa yang perusahaan pers itu bukan hanya PT sebenarnya kan, tapi badan hukum yang diakuin itu termasuk kan sebenarnya perkumpulan, yayasan, koperasi gitu. Tetapi dalam prakteknya selama ini kan hanya PT doang yang diakuin sebagai perusahaan. Itu menjadi concern kita. Memang harus perlu advokasi bersama sih Mas. Oke. Nah kalau radio apa kabar ya Mbak? Radio komunitas? Iya. Radio komunitas kayaknya juga kan mereka berurusan juga dengan isu frekuensi, itu juga menjadi problem gitu. Iya, meskipun secara mungkin kalau saya nggak tahu ya, apakah ini juga masuk di radarnya teman-teman PPMN ya, jurnalisme radio ini. Karena kayaknya lama juga kita tinggalin tuh teman-teman di radio. Iya betul. Ya di awal-awal memang ya kita cukup ini, tapi kesini-sini kita sempat terakhir dengan kawan-kawan dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia ya, JRKI, itu melibatkan mereka sebagai trainer untuk JW gitu. Okay. Tapi kita juga kalau komunitas JW-nya PPMN yang ada radio itu di Lombok, itu speaker kampung, itu radio juga, radio komunitas gitu. Oke. Karena sebenarnya peluangnya juga masih cukup besar ya. Ya betul. Di beberapa tempat yang mungkin internetnya masih banyak blank spot, mungkin radio adalah wahana yang paling masuk akal ya. Betul. Oke Mbak, terima kasih banyak nih obrolan singkatnya tapi luar biasa. Saya mendapatkan banyak pengetahuan sekaligus inspirasi tadi, terutama soal ternyata podcast bisa juga dipakai sebagai media untuk mengabarkan informasi-informasi yang bentuknya in-depth ya, reporting bahkan investigasi. Dan sebenarnya saya karena ingin memprovokasi Mas Danar. Tidak usah di state secara terbuka, saya sudah terprovokasi Mbak. Sejak Mbak Santi bilang tadi ternyata bisa juga storytelling dikembangkan untuk berkompromi dengan kanal-kanal yang pop gitu ya. Dan saya kira ini juga satu semangat kami ya di Civika. Saya kira juga teman-teman PPMN juga ikut terlibat diskusi di awal-awal mungkin. Kenapa kemudian podcast ini kita pilih salah satu mediumnya, karena memang nampaknya teman-teman bahkan di CSO kalau diminta sharing secara tertulis kayaknya kita nunggunya bisa bertahun-tahun ya. Tapi kalau diajak podcast seru cerita kayaknya lebih cepat untuk kita nge-grab informasi, nge-grab pengetahuan, dan harapannya kemudian ini berkembang juga menjadi satu medium di mana teman-teman masyarakat sipil bisa saling berbagi ya, informasi, pengetahuan, praktek baik, dan saling menginspirasi tentu saja. Seperti yang tadi Mbak Santi ceritakan, saya kira cukup kaya informasinya, dan bagi saya ini inspiratif karena saya kemudian punya ide-ide lain setelah ini. Terima kasih Mbak. Sama-sama, terima kasih Mas Danar.